Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Sudah lama saya tidak membuat sebuah video tentang sistem pendukung keputusan. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tentang sebuah metode yang sering digunakan dalam sebuah sistem pendukung keputusan, yaitu metode CPI atau Composite Performance Index, gitu ya. Baik, kita langsung saja kita membahas metode CPI, di mana pada kali ini kita akan mengangkat sebuah kasus tentang seleksi karyawan terbaik, gitu ya. Seleksi karyawan terbaik, di mana di sini terdapat 4 alternatif, ya. Jadi ini alternatif ini adalah orang-orang yang akan dipilih untuk diseleksi, gitu ya. Ini adalah karyawannya yang akan diseleksi mana yang terbaik dari 4 karyawan ini. Untuk penilaiannya terdapat 6 kriteria, ya. Di sini ada 6 kriteria yang akan menjadi tolak ukur nanti, ya, yaitu C1 kejujuran, kesetiaan, sikap, produktivitas, disiplin, dan kerjasama. Dimana dari keseluruhan kriteria ini dia itu bernilai tren positif, ya, bernilai tren positif, ya. Kenapa bernilai tren positif? Karena contohnya kejujuran itu tambah tinggi, nilai kejujurannya itu tambah baik. Jadi karena nilainya lebih tinggi itu lebih baik, maka dia bernilai tren positif. Jika sebuah kriteria itu memiliki ketika nilainya tambah tinggi, contohnya adalah harga, semuanya kriteria harganya tambah tinggi, maka tambah tidak bagus, kan? Ya, tambah tidak bagus. Maka kalau di sini ada kriteria harga, maka dia trennya bernilai negatif, ya. Tapi karena di sini tidak ada kriteria yang bernilai cost, ya, tambah tinggi tambah tidak bagus, gitu ya, maka di sini trennya positif. Oke, kita lanjut. Setelah kita mengetahui alternatif dan kriterianya, kita masukkan nilai dari setiap kriteria. Jadi nilai ini adalah nilai kriteria, ini saya buat random saja, ya, sembarang saja, ya. Jadi kalau sebenarnya ya tidak bisa secara random seperti ini, tapi karena ini cuma contoh saja, ya saya buat random seperti ini. Baik, setelah kita memasukkan nilai setiap kriteria pada setiap alternatif, gitu ya, nilai kriteria pada setiap alternatif, selanjutnya kita normalisasi matrik, ya. Jadi normalisasi matrik itu ada 2 cara, yaitu ketika bukan ada 2 cara sebenarnya, ada 2 formula, gitu ya. Jika trennya positif, ya, jika trennya positif, maka rumus yang digunakan adalah seperti ini, ya. Jadi nilai setiap kriteria itu, ya, nilai kriteria dibagi dengan min nilai kriteria dikali 100, ya. Contohnya ini. Jadi untuk mendapatkan nilai 100 di sini, yaitu kriteria di C1 ini, di baris pertama ini, dibagi dengan nilai minimum dari keempat nilai kriteria pada C1 ini, pada kolom C1 ini. Jadi mana yang terkecil, yaitu 3. Maka 3 dibagi 3 dikali 100. Nah, jadi ini kan B3-nya dibagi dengan nilai minimum dari C1 ini dikali 100. Karena nilai minimumnya 3, maka dibagi 3 dikali 100. Hasilnya adalah 100. Dan begitulah selanjutnya. Sama dengan ini juga seperti itu, sama dengan ini seperti itu, selanjutnya seperti itu. Karena bernilai tren positif, gitu ya. Oke, setelah kita menemukan nilai ini, selanjutnya kita mencari nilai bobot kali matrik ternormalisasi. Nah, jadi matrik ternormalisasi di atas ini akan dikalikan bobot. Oke, di sini saya sudah menentukan bobotnya, ya. Jadi bobotnya ini saya anggap sama, ya. Jadi saya anggap setiap kriteria memiliki bobot yang sama. Jadi sebenarnya bobot ini tidak harus sama, ya.
kalau dikira kejujuran itu paling penting dari semua kriteria ini, bisa kejujuran itu lebih tinggi nilainya dari bobotnya lebih tinggi daripada yang lain, gitu ya. Tapi pada kesempatan kali ini saya samakan saja, gitu ya. Oke. Setelah itu, setelah kita menentukan bobotnya seperti ini, ya, menentukan bobotnya seperti ini, baru kita mencari nilai C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Caranya seperti apa? Berarti kita mengalihkan nilai kriteria ini dengan bobotnya, gitu ya. Contohnya C1 ini dikalikan dengan bobot C1 sama dengan nilai yang ini, gitu ya. Seterusnya seperti itu. Ini untuk mendapatkan nilai ini adalah nilai normalisasi matrik di ini C1 ini bagian kedua dikalikan dengan C1 yang ini dengan bobot C1 sama dengan ini, ya. Dan seterusnya seperti itu, ya. Jadi untuk mendapatkan nilai yang ketiga ini, ya, baris ketiga pada C1 ini, yaitu contohnya ini kita ingin mendapatkan nilai ini, ya. Berarti nilai C1 pada normalisasi matrik, yaitu pada baris ketiga pada C1 ini dikalikan dengan bobot C1 sama dengan nilai C1 pada bobot kali matrik, dan seterusnya seperti itu sampai terakhir. Nah, terakhir adalah kita menentukan perankingannya, ya, keputusannya mana yang terbaik dari keempat orang ini, keempat alternatif ini. Dengan cara kita menjumlahkan keseluruhan dari kriteria itu, ya, jumlah keseluruhan pada setiap alternatif, ya. Jadi ini dijumlahkan, gitu ya. Hasilnya adalah ini, terus ini juga dijumlahkan, ya. Hasilnya ini, terus dan selanjutnya. Nah, pada kasus ini kita temukan bahwa nilai Aquila Raina itu memiliki nilai tertinggi dan Slamet Riyadi memiliki nilai terendah. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Baik ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.